Selamat siang Bapak Ibu. Izinkan saya akan menjelaskan jawaban saya atas ujian di mata kuliah Business Intelligence dan Analytics. Perkenalkan, nama saya Misal Veronica dengan nomor induk mahasiswa 26026264146. Di sini penjelasan saya terkait jawaban saya di soal ujian. Pertama, terkait business understanding. Sebelumnya saya jelaskan dulu latar belakang sederhana terkait case tadi ini, di mana perusahaan selama ini sudah mengeluarkan biaya untuk melakukan pemasaran terhadap promo-promo ataupun campaign-campaign perusahaan atau bank melalui telemarketing, namun tingkat keberhasilannya masih rendah. Eh, di sini terkait dengan analisis yang bisa dilakukan, pertama predictive analytics untuk memprediksi kemungkinan nasabah membuka atau calon calon nasabah membuka deposito berdasarkan data historis yang bisa dikumpulkan. Dengan machine learning, maka perusahaan dapat mengklasifikasikan apakah nasabah tersebut potensial untuk membuka deposito atau tidak, sehingga pemasaran lebih tersasar terhadap nasabah yang berpotensial, efisien, hemat biaya, dan meningkatkan peluang konversi. Dari segi data understanding, di sini yang kami pahami adalah dataset yang digunakan berasal dari Bank Marketing UCI dengan total data 41.000 dengan 20 variabel input atau variabel X dan satu variabel target atau variabel Y. Di sini kebetulan nama kolomnya juga sama Y. Dan target ini adalah yes, nasabah itu buka deposito, atau no, nasabah tidak buka deposito. Dan di sini jumlah yang no itu 90% dan yes itu 10%. Jadi sangat timpang dan besar kemungkinan dapat terjadi overfitting. Yang berikutnya beberapa variabel yang sangat menentukan keputusan yes atau no ini adalah, pertama, durasi panggilan di data ini dalam satuan detik, di mana ini korelasinya positif terhadap yes. Kemudian jumlah hari paydays itu seberapa berapa kali calon nasabah tersebut dihubungi melalui telepon. Untuk yang nanti ini kita jelaskan berikutnya. Kemudian variabel berikutnya itu terkait pekerjaan atau pendidikan. Kemudian ada variabel campaign, berapa campaign yang ditawarkan, dan previous itu apakah ada dihubungi terkait dengan penawaran itu eh, sebelum panggilan sekarang. Kemudian visualisasi terhadap data tersebut, kita ada buatkan beberapa plotnya, dan terkait kesimpulan di sini eh, yang ber yang memprediksi keberhasilan itu lebih ke campaign dan demografinya nasabah, seperti umur, pekerjaan, eh, dan lain-lainnya. Di tahap data preparation, di sini kami melakukan pembersihan data tentunya. eh, dari data 41.000 yang ada itu tidak ada data yang kosong dan juga tidak ada data eh, yang duplikat, tidak ada garbage value, sehingga sangat membantu dalam data preparation. Yang kita lakukan di sini adalah pendeteksian outlier dan treatmentnya untuk menghindari overfitting pada saat modeling. Pertama, data yang kami ada beberapa cara untuk mengidentifikasi outlier
Bisa juga dengan box plot, ya, itu juga ada saya lakukan, tapi saya lebih melakukan outlier terhadap hubungan antar variabel. Jadi terdapat beberapa data dengan durasi telepon di atas 180 detik yang dinilai kurang wajar. Di atas 180 detik berarti teleponnya itu di atas 30 menit dan eh, target variabel Y kita itu mayoritas nol. Sehingga eh, data dengan duration di atas 180 detik tidak berkontribusi terhadap model dan ini akan dihapus. Kedua, saya melakukan scaling atau normalisasi terkait jarak antar variabel yang sangat timpang. Kemudian ada beberapa data di pekerjaan dan pendidikan yang eh, porsinya itu sangat kecil dan tidak berkontribusi terhadap variabel target, jadi itu juga akan dihapus. Eh, Oke, berikutnya untuk gas weight kebetulan karena saya tidak kebetulan karena hasil modeling saya yang pertama kali saya coba sudah mendapatkan akurasi cukup tinggi, maka tidak dilakukan lagi gas weight atau smoothing. Kemudian melakukan encoding untuk data kategorikal seperti pekerjaan, status pernikahan, pendidikan, dan lain-lain. Ini beberapa penjelasan detail terkait outlier, eh, yaitu data dengan PD 999 tapi tidak ada previous, tapi ada previous, maka ini tidak logik. Kemudian data dengan duration di atas 180 detik yang tadi. Kemudian data di atas campaign, data campaign di atas lebih dari 24. Jadi batas target variabel kita yes itu di campaign 23. Di atas 23 tidak ada lagi konsumen yang eh, target Y-nya itu yes, jadi akan di drop. Kemudian data previous lebih dari 6, ini bahkan maksimalnya ada 56, itu eh, sangat tidak wajar dan dapat menimbulkan bias pada saat modeling nanti, maka kita keluarkan. Data dengan default ini hanya 3, minoritas maka kita hapus, illiterate juga kita hapus. Nah, ini outlier treatment yang dilakukan. Numerical outlier di sini saya menggunakan box plot dan categorical outlier. Outlier ini menggunakan rule. Di sini modeling yang digunakan ada 5. Logistic regression, naive Bayes, random forest, dan XGBoost, dan neural network. Parameter yang digunakan em, ini. Jadi untuk confusion metric dan metriknya itu di sini hanya eh, hasil akurasinya. Jadi yang paling akurat di sini random forest dan XGBoost. F1 tertinggi di XGBoost. Untuk perbandingan ROC dengan AUC-nya, di sini semuanya dengan XGBoost yang tertinggi mendapatkan nilai eh, 0,95-98%, yang paling seimbang. Untuk cara deployment model ini, maka harus diintegrasikan ke sistem CRM di mana semua calon nasabah yang dihubungi itu akan terinput datanya, data-data nasabah semua ada di dalam, sehingga sistem bisa di sehingga model ini bisa di running menguji data-data yang ada di dalam CRM. Dan secara berkala dimonitor melalui dashboard apakah model terhadap aktualnya nasabah membuka deposito atau tidak itu dibandingkan secara berkala dan kembali dilakukan training untuk memastikan pengujian tetap baik. Oke, sekian penjelasan saya Bapak Ibu. Izin mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian saya akhiri. Terima kasih.